Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kajian online yang semoga Allah rahmati, Allah berkati. Malam ini alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Salah satunya adalah nikmat sempat. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian online ini. Mudah-mudahan keikhlasannya kita, semangat kita bisa dicatat menjadi amal terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung partisipan dari berbagai penjuru daerah ya. Insya Allah alhamdulillah kita di Papua, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta sampai ke Sumatera. Dan saya ucapkan juga kepada narasumber kita, insya Allah pada malam ini kita kedatangan yang spesial, yaitu Al-Ustadz Abu Basam Umar Mita LC, yang nantinya akan membawakan tema tips meraih kelezatan dalam beribadah. Baik, mohon izin pertama-tama saya selaku moderator akan membuka agenda kajian dakwah pada kesempatan ini. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membacakan singkat profil penceramah kita, yaitu Ustadz Abu Basam Umar Mita. Beliau lahir di Kudus 14 Mei 79 dan beliau pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussi Syahadah. Kemudian melanjutkan studi ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta Selatan. Beliau juga founder dari Shamela Foundation. Di channel YouTube-nya yang sudah subscribernya sampai 350.000 dan Instagram-nya followernya lumayan banyak, hampir 1 juta. Kajian-kajian dakwahnya yang menarik, yang melembutkan hati kepada pada golongan kaum muda, milenial. Alhamdulillah banyak diminati oleh dan beliau juga sering mengadakan kajian kolaborasi bersama Ustadz Adi Hidayat, Salim Villa, Felix Shaw, dan Agi. Itulah mukadimah. Untuk menyingkat waktu, kita langsungkan ke acara inti, yaitu tips meraih kelezatan dalam beribadah yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Ustadz Umar Mita. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ustadz Umar. Pak Anggoro. Saya sampai jam berapa materinya? Sampai jam 1 jam dari sekarang, Pak. Berarti 45 menit untuk acara inti kajiannya dan 15 menitnya untuk kita lakukan ada sesi tanya jawab. Kenapa? Apa yang hidup ya? Apanya? Apa ya? Baik, dari peserta mohon diberikan unmute-nya, semua suara di Bismillah. Kepada seluruh DKM Ar-Rahman LNG Tangguh yang ada di Papua dan seluruh para santri dan para santriwati, seluruh para keluarga jamaah kita pada kesempatan sore kali ini, yang semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga kita senantiasa pula dipanjangkan umurnya di dalam ibadah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Tentunya pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun memang kita tidak menafikan dan tidak mengingkari beratnya pandemi yang Allah turunkan pada kehidupan umat manusia. Tetapi orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan kata dan tidak pernah kehabisan alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah torehkan dan Allah telah berikan pada kehidupan kita. Memang pandemi ini memberikan rasa khawatir, memang pandemi ini memberikan rasa takut. Tetapi nikmat yang Allah berikan dari rasa keamanan, kesehatan yang Allah berikan selama sepanjang hidup kita, sebenarnya jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Ujian itu hanyalah gemericik. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah seujung kuku. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan samudra yang tidak ada ujungnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita dari semenjak kita menarik nafas dan semua kenikmatan yang lainnya. Inilah yang menjadikan kita selalu berupaya, selalu berusaha. Bagaimana kita tidak hanya bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, tetapi kita senantiasa bersyukur ketika kita mendapatkan kesempitan. Karena bersyukur ketika mendapatkan kelapangan itu biasa, tapi bersyukur ketika kita mendapatkan kesempitan itu baru luar biasa. Kenapa kita harus senantiasa menasihati dalam syukur? Padahal kita sedang pandemi, padahal kita sedang mendapatkan ujian. Karena syukur itulah yang akan menguraikan satu persatu ujian yang datang dalam kehidupan kita. Karena gelapnya ujian, kelamnya musibah itu tidak akan mampu dipecah. Kecuali adalah syukur-syukur yang kita berikan kepada Allah, karena syukur itu menurunkan pertolongan Allah. Yang kita khawatirkan bukan ujian, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika ujian datang pada teras kehidupan kita, tidak ada pertolongan Allah yang hadir. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir dan takut. Kalau kita senantiasa lalai untuk bersyukur kepada Allah walaupun kita diberikan kesempitan dan ujian, kita khawatir kelalaian kita terhadap ujian, kelalaian kita terhadap syukur yang justru akan menjauhkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, dan kita bersyukur kepadanya walaupun kita mengalami keterbatasan supaya Allah menurunkan pertolongan, selayaknya Allah menurunkan air hujan yang membasahi bumi. Dan itu mudah bagi Allah ketika Allah merespon setiap hati hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita baru bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh DKM LNG tangguh yang ada di Papua yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa, dan ini kalau tidak salah pertemuan perdana. Walaupun pertemuan perdana kita harus dilakukan secara online dan virtual, tetapi semoga hati kita tetap saling mencintai. Semoga lisan kita juga saling memahami dan seluruh pikiran kita saling menghargai. Dan semoga dari pertemuan-pertemuan virtual dan online semacam ini akan menjadi sebab keberkahan di hari-hari berikutnya. Karena salah satu tanda keberkahan itu yaitu adalah bertambahnya kebaikan yang kita peroleh ketika Allah sudah memudahkan kita pada satu perkara. Kepada Allah kita berharap semoga pertemuan-pertemuan kita selalu diberikan berkah oleh Allah, dan tidaklah kita berkumpul di sini kecuali satu. Saya menjalankan amanah untuk menyampaikan ilmu sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan sebagai sebuah kewajiban kepada sesama muslim untuk saling menasihati walaupun diri ini masih kurang. Dan ini juga kepada antum semuanya. Semoga antum semuanya, kepada antum semuanya juga senantiasa diberikan niat yang tulus. Tidak ada yang hadir di sini kecuali niatnya membebaskan kebutuhan antara kita dengan Allah. Amin insyaallah. Sekarang saya diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah nasihat yang sebenarnya saya sangat butuhkan untuk diri saya sendiri. Karena seluruh pemaparan dan uraian yang nanti saya sampaikan sebenarnya objeknya adalah diri saya sendiri. Karena beratnya masalah ini dan sulitnya masalah ini untuk kita hadirkan dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Kita akan membahas tentang kenikmatan dalam kita beribadah.
Kita tentunya paham sebelum kita menjelaskan panjang lebar, kita mulai kajian kita dengan sebuah pertanyaan. Adakah kenikmatan dalam ibadah? Ini ada ataukah tidak ada? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan langkah kita. Kalau kita mengatakan tidak ada, Ustaz, ibadah itu memang harus dipaksa, tidak ada kenikmatannya, sudah memang pokoknya harus karena Allah, nikmat atau enggak nikmat sudah enggak penting. Yang penting kita paksa aja untuk menggugurkan kewajiban kita. Kalau jawabannya semacam itu, berarti sudah tidak ada yang perlu dilakukan dan tidak ada tahapan yang perlu untuk dikerjakan. Tapi kalau jawabannya itu adalah iya, bahwasanya kenikmatan dalam ibadah itu ada, inilah yang menjadikan kita akhirnya menentukan langkah, serta mengevaluasi diri kita dan mendiagnosa diri kita masing-masing. Ada apa dengan kita selama ini? Kenapa banyak ibadah yang kita lakukan tetapi hampir mayoritas seluruh ibadah itu tidak mampu menghadirkan kenikmatan? Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah dan tidak lebih daripada itu. Akhirnya ibadah kita sama dengan anak SMP. Anak SMP itu kalau beribadah hanya menggugurkan kewajiban. Akhirnya ibadah kita sama dengan anak SMA, hanya untuk menggugurkan ibadah. Kalau anak SMP hanya menggugurkan ibadah, masih kita maklumi karena dia baru saja melewati masa balik. Kalau anak SMA hanya menggugurkan ibadah, masih kita maklumi karena dia mungkin masih muda dan baru saja meninggalkan masa baliknya beberapa saat. Tapi kalau kita baliknya sudah lama dan kita tentunya umurnya sudah tidak lagi muda, lalu ternyata kita tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah, tentunya kita harus mendiagnosa dan mengevaluasi. Ada apa dengan hati kita, ada apa dengan jiwa kita. Sampai kenikmatan ini tidak mampu kita rasakan, padahal kita sepakat mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Kalau memang kita mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Kalau ada di antara kita yang mengatakan nikmat dalam ibadah itu tidak ada, maka jawabannya salah. Jawabannya salah. Ternyata kemudian seluruh ulama Ahlussunnah itu mengatakan bahwasanya nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya kemudian kita dapatkan di antara satu contoh, di antara ribuan contoh yang bisa kita ambil dan kita bisa peroleh dalam panggung sejarah para sholihin terdahulu, maka sesungguhnya menunjukkan bahwasanya nikmat ibadah itu ada. Dan ini menjadikan kita harus betul-betul nanti akhirnya memahami bahwasanya nikmat dalam ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Bahwasanya nikmat dalam ibadah itu bukan fata morgana tetapi sejatinya dia realita. Makanya mari lihat bagaimana Urwah bin Zubair dan sederet yang lainnya yang tenggelam dalam nikmatnya ibadah. Bapak dan Ibu tahu Urwah bin Zubair itu putra dari Zubair bin Awam. Ada salah satu kisah yang menakjubkan yang terjadi pada Urwah bin Zubair. Ketika Urwah bin Zubair ini, Masya Allah, beliau itu ditimpa dengan dua musibah dengan waktu yang berdekatan. Yang pertama, ketika putranya ditendang kuda dan akhirnya meninggal dunia. Padahal kita paham ya, meninggalnya anak merupakan salah satu ujian berat bagi setiap orang tua. Karena setiap orang tua tidak ada yang membayangkan bahwasanya dia yang akan menguburkan anaknya. Baru saja dia kehilangan putranya, kemudian beliau mendapati kabar berikutnya, bahwasanya luka yang ada di kakinya ketika diperiksa sama tabib mengatakan, tidak ada obatnya, wahai Urwah bin Zubair, kecuali kamu harus diamputasi. Masya Allah. Kaget Urwah bin Zubair mendapati vonis amputasi, tapi akhirnya beliau menerima. Lalu Urwah bin Zubair berkata kepada sang tabib, bagaimana kalian akan memotong kakiku? Maka sang tabib berkata kepada Urwah bin Zubair, tolong, ini karena kondisinya darurat, maka silahkan minum khamr. Silahkan minum khamr. Untuk menghilangkan rasa sakit yang mungkin kamu akan dapatkan ketika kami akan memotong kakimu. Dan tentunya engkau lebih tahu bahwasanya minum khamr pada kondisi semacam ini diperbolehkan karena kondisinya adalah darurat. Karena Urwah bin Zubair ini seorang ulama. Urwah bin Zubair marah dan berkata kepada sang tabib, berani sekali kamu menyarankan kepadaku untuk meminum sesuatu yang telah dilaknat oleh Allah. Tetapi sang dokter berkilah dan berkata, itu kan darurat, bukan sesuatu yang normal, tapi ini adalah kondisinya terjepit ketika kondisinya harus diamputasi. Maka Urwah bin Zubair berkata, enggak, saya enggak mau minum khamr. Silahkan kalian potong kakiku ketika aku dalam kondisi sholat.
supaya aku tidak terlalu merasakan rasa sakit dari apa yang kalian lakukan ketika mengamputasi kakiku. Sang tabib sempat beliau merasa berpikir, yakin engkau dipotong ketika sholat? Iya, potonglah kakiku ketika aku dalam kondisi sholat. Tidak lama setelah dialog mereka terjadi, maka terdengar panggilan adzan. Maka sang Urwah bin Zubair dengan tertatih-tatih dengan kaki yang sakit, maka beliau menata safnya dan kemudian beliau sholat. Sang tabib karena dalam kondisi sedang melaksanakan praktek, maka dia tidak ikut sholat. Ketika Urwah bin Zubair sholat, pada saat itulah tindakan untuk mengamputasi kakinya Urwah bin Zubair itu dilakukan. Dan Urwah bin Zubair itu saking beliau tenggelam dalam nikmatnya, seakan-akan beliau tidak merasakan bahwasanya kakinya dipotong. Saking tenggelamnya beliau ketika beliau seakan-akan melihat Allah secara langsung, sehingga tidak ada yang beliau pedulikan, kecuali adalah khusyuk yang beliau rasakan di dalam sholatnya. Setelah dipotong, kemudian Urwah bin Zubair selesai sholat, Urwah bin Zubair berkata, "Qatak taha, sudah kalian potong kakiku?" "Sudah." "Apakah engkau tidak merasa?" Maka Urwah bin Zubair mengatakan tidak merasa. Bagaimana luka kakinya menganga, kemudian sang tabib meminta izin. "Saya akan guyurkan air panas untuk mematikan infeksi ataupun bakteri." Ketika diguyur air panas itulah Urwah bin Zubair menjerit sedikit, kemudian beliau pingsan. Disitulah kemudian kita mendapati bahwasanya ternyata nikmat dalam ibadah itu ada. Nikmat dalam ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Sesungguhnya nikmat dalam ibadah itu sejatinya hadir pada hati orang-orang solih terdahulu. Dan ini bukan settingan, ini bukan sesuatu yang sifatnya rekayasa. Ini betul-betul pure, murni, realita, real, yang betul-betul pernah terjadi, dan itulah yang kita baca di kitabnya para ulama salafus sholih. Dan itu memberikan sebuah pencerahan dan memberikan kepada kita sebuah perkara besar. Ternyata nikmat ibadah itu ada. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan kepada kita satu ibadah, lalu di dalam ibadah itu tidak ada kenikmatan, itu sesungguhnya sesuatu yang sangat mustahil. Makanya kemudian para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, nikmat dalam ibadah itu ada. Mas Iwan, nikmat dalam ibadah itu ada. Makanya karena sejatinya pada jalan ke surga itu membuat surga hati di dunia sebelum nanti mendapatkan surga dalam kehidupan di akhirat. Jadi Allah itu ketika memberikan syariat itu ibadah, itu pasti di dalamnya ada kenikmatan. Karena tidak mungkin bagi Allah memberikan jalan-jalan ke surga dalam setiap syariat yang Allah tetapkan, dalam setiap syariat yang Allah turunkan, lalu pada jalan-jalan ke surga itu tidak ada kenikmatan, itu tidak mungkin. Karena Allah itu mensifati dirinya Ar-Rahman, Allah mensifati dirinya dengan kata Ar-Rahim. Salah satu konsekuensi dari sifat Ar-Rahimnya Allah yang kita baca setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, salah satu konsekuensi ketika kita mengetahui sifat Rahimnya Allah, Allah itu memberikan kenikmatan bagi orang yang beriman pada setiap jalan-jalan yang mereka lakukan pada ketaatan. Karena mereka akan diberikan oleh Allah surga hati dalam setiap ketaatan yang mereka lakukan sebelum mereka mendapatkan surga di akhirat, yaitu adalah surga yang kita tuju. Makanya ada sebuah perkataan yang sangat indah sekali yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa memasuki surga di akhirat. Surga di dunia itu apa? Kata Syekhul Islam. Surga di dunia itu kelapangan hati, keridhaan, kenikmatan dalam ibadah. Karena sesungguhnya disitulah kita akan mendapati bahwasanya itulah yang dinamakan surga hati, dan itu betul-betul ada. Urwah bin Zubair, orang-orang solih yang mereka memperlihatkan bagaimana kisah kehidupan mereka yang menakjubkan. Ada yang tenggelam di dalam membaca Al-Quran, ada yang tenggelam ketika mereka tahajud, ada yang tenggelam di dalam mereka melaksanakan ketaatan ketika merahasiakan apa yang mereka lakukan. Itu semuanya ada di sekitar kita. Berarti kenikmatan dalam ibadah itu ada. Dan itu sekaligus menohok kita. Itu sekaligus menampar kita. Lalu apa yang kita lakukan sampai kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu dalam kehidupan kita? Makanya sampai ada sebuah kata-kata yang bisa menjadi perenungan untuk kita.
Kata-katanya itu adalah, kalau kemudian sholat kita, zikir kita, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, ridho kepada takdir, tidak kita rasakan kenikmatannya, sampai ada yang menulis sebuah kata yang cukup menjadi renungan untuk kita. Tanyakan sama Allah, dosamu apa? Sampai sholatmu, puasamu, zikirmu, Qur'anmu tidak bisa memberikan kenikmatan, padahal sejatinya semua perkara itu memberikan kenikmatan. Karena perintahnya Allah itu tidak mungkin hambar. Perintahnya Allah itu tidak mungkin tanpa rasa. Tapi apa yang Allah perintahkan itu pasti nikmat. Karena mustahil bagi Allah membuat satu syariat, lalu syariat itu tidak memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Saya ambilkan contoh analogi yang gampang. Kalau kita melihat chef internasional, pasti masakannya enak dan gurih. Semakin dia profesional, semakin namanya terkenal, semakin makanannya itu enak, sensasi rasanya. Kalaulah kemudian koki dan yang lainnya itu, maka kemudian kita mengetahui betul bahwasanya itu merupakan perkara yang menjadikan seorang koki itu masakannya menjadi luar biasa dan banyak membuat orang kagum, itu baru koki, apalagi Allah. Kalaulah seorang koki tidak mungkin membuat makanan yang hambar karena dia tahu apa menu-menu dan resep di dalam membuat makanan-makanan yang mempesona dan bisa menggoyang lidah manusia, itu baru koki. Mungkin nggak Allah itu membuat syariat sholat, syariat puasa hanya untuk sekedar penjajahan kepada manusia, lalu tidak ada kenikmatannya? Nggak mungkin. Emang Allah pengen menjajah kita dengan sholat? Allah kemudian Allah menetapkan syariat puasa itu untuk menjajah kita. Sampai setiap syariat sholat, syariat puasa itu tidak memberikan kenikmatan. Berarti kalau semua ibadah itu kita berkata tidak ada nikmatnya, berarti Allah menjajah kita dengan semua syariat itu, padahal Allah mustahil menjajah manusia. Berarti ketika Allah itu memberikan syariat kepada kita untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah zikir, untuk tilawatul Quran, pasti di situ ada kenikmatannya yang Allah janjikan. Kita tinggal mencari mana itu tempat-tempat rahasia yang sejatinya bisa memberikan kenikmatan kepada kehidupan ibadah kita. Dan itu untuk menjawab sesuatu yang sering sekali. Itu untuk menjawab perkara yang sering sekali kita lupakan dalam kehidupan kita. Apakah nikmatnya ibadah itu ada? Jawabannya clear, jelas. Nikmatnya ibadah itu ada. Dia bukan mustahil, dia bukan jauh, dia bukan fata morgana, tetapi dia sifatnya ada, sifatnya hadir, dan sifatnya telah dilalui oleh orang-orang solih dalam kehidupan mereka. Makanya Masya Allah kan, saya ambilkan satu contoh lagi. Abu Kilabah. Tahu Bapak dan Ibu Abu Kilabah? Abu Kilabah itu disebut Ayubnya zaman ini. Yaitu Nabi Ayubnya umatnya Rasulullah itu ya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tangannya potong, tangannya kemudian putus, kakinya kemudian lumpuh, matanya dalam kondisi hampir rabun atau katarak sampai menyebabkan mau buta. Tapi orang yang semacam ini kalau berzikir gimana? Abu Kilabah itu zikirnya dicatat di dalam kitab-kitab para ulama. Saking para ulama kagum dengan zikirnya Abu Kilabah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan mengistimewakan fisikku di antara seluruh penciptaan-penciptaan makhluk yang lainnya. Coba Bapak dan Ibu merenungkan. Saya ulang kembali zikirnya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pengistimewaan pada fisikku di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan dalam fisik mereka. Kalau yang mengucapkan zikir ini adalah orang yang tinggi, besar, kuat, putih, tampan, kaya raya, nah kita maklum zikirnya semacam ini. Tapi zikir ini diucapkan oleh seseorang yang bernama Abu Kilabah, matanya katarak hampir buta, tangannya buntung dua, kakinya lumpuh tidak bisa jalan, dan hidupnya di pinggir pantai, hanya ditemani dengan sebuah tenda, hanya dengan satu anak kecil yang membantunya kalau dia mau sholat. Ketika ada orang nanya sama Abu Kilabah, kenapa kamu berzikir semacam ini? Apa yang menjadikan kamu merasa bersyukur kepada Allah? Loh iya, bukankah Allah bisa mengirimkan halilintar untuk menyambarku? Bisa. Bukankah Allah bisa mengirimkan air laut untuk menerjang dan menyeretku ke tengah lautan? Bisa.
Bukankah Allah bisa untuk membukakan tanah ini dan lalu menelan bumi ini, menelanku? Bisa. Lalu Allah tidak lakukan itu. Itulah yang membuatku bersyukur. Masya Allah. Disinilah kita akhirnya paham. Luar biasa ya. Kebahagiaan dalam kenikmatan ibadah itu sejatinya ada. Dia bukan sesuatu yang sifatnya mustahil, tetapi sesuatu yang sifatnya ada. Dan itu memberikan sebuah tamparan untuk kita semuanya. Kita ini selama ini kemana aja? Sampai kemudian ketika kita beribadah hanya melepaskan kewajiban kita. Masya Allah ya. Kalau kemudian saya, Bapak, Ibu yang selama ini kita sudah 30 tahun ke atas, lalu ketika kita beribadah hanya melepaskan kewajiban dan tidak ada sensasi kenikmatan yang kita rasakan, apa bedanya kita dengan anak SMP yang mereka ketika beribadah hanya melepaskan kewajiban? A'udzubillahi min dzalik, nastaghfirullahaladzim. Nah, itu yang menjadikan kita memahami. Makanya setelah kemudian kita memahami tentang perkara ini, inilah yang menjadikan kita akhirnya berpikir, kalau begitu apa yang kemudian harus kita lakukan bareng-bareng? Saya, Bapak, dan Ibu. Apa yang kemudian harus kita kerjakan supaya kemudian kita mampu betul-betul melahirkan sebuah kenikmatan dalam ibadah. Supaya betul-betul itu hadir dalam kehidupan kita. Supaya kemudian kita mampu mengupayakan bagaimana menghadirkan itu untuk menjadi obat bagi kita. Dan itu kemudian harus kita lakukan. Para ulama lalu kemudian menyampaikan, setidaknya ada 2 pemicu hilangnya kenikmatan dalam ibadah. Karena kita tidak mungkin akan membahas tentang nikmatnya ibadah kalau kemudian kita tidak membahas penyakit apa dan penyebab apa yang menjadikan nikmatnya ibadah itu hilang. Contoh ya, paling gampang. Kalau kemudian kita nanam benih ini, misalkan ini anggap aja bunga. Kalau kita ingin kemudian menumbuhkan ini baik, pastikan bahwasanya tidak ada rumput liar yang mengitari benih yang baru saja kita tanam. Karena rumput liar bisa jadi akan mengambil jatah air ketika kita menyiram benih itu. Sama pula kita bicara tentang masalah kenikmatan ibadah. Maka kita harus tahu pemicunya itu apa sih? Kenapa kenikmatan ibadah menjadi sesuatu yang sangat limited dan sangat terbatas? Dan di antara sedikitnya orang kadang-kadang kita bukan termasuk yang di dalamnya. Ternyata ada penyakitnya. Ternyata kemudian ada pemicunya. Pemicu dan penyebab inilah yang kita harus bedah dulu. Baru setelah kita membedahnya, orang yang mengetahui penyakit, pemicunya, secara otomatis dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misal, orang tahu bahwasanya dia sering pening gara-gara gula. Itu langsung dia tahu, oh berarti saya harus mengurangi. Yaitu makanan-makanan manis yang di dalamnya banyak gula. Sama, kita ingin menghadirkan rasa nikmat dalam ibadah. Berarti kemudian kita harus tahu penyebabnya itu apa, sampai akhirnya langkah-langkah yang kita akan lakukan itu konkret, jelas. Ketika sudah paham yang menyebabkan ibadah itu hilang dalam nikmatnya itu apa. Yang pertama, para ulama menyampaikan yaitu adalah salah satu di antara penyebab gagalnya kita untuk menghadirkan nikmat dan sensasi kebahagiaan di dalam hati kita ketika kita beribadah. Yang pertama, karena hilangnya kesadaran kita di dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam setiap ibadah, kita tidak pernah menghadirkan hati kita untuk berhadapan dengan Allah. Makanya para ulama itu selalu menerangkan dengan kata istihdharul qalbi, menghadirkan hati, menyadarkan pikiran, menyadarkan jiwa. Makanya maaf ya, sebelum hari ini lagi ngetren dengan kata mindfulness, hidup berkesadaran, Islam itu ribuan tahun yang lalu sudah mengkondisikan kita untuk berkesadaran bahwasanya hidup kita tidak boleh hanya sekedar autopilot. Kan banyak sekali ibadah yang dilakukan oleh kita itu terkesannya itu hanya autopilot. Ngajar, jalan, gitu, duduk, buka laptop, dan ngajar. Tapi hati kita nggak di sini. Hati kita kemana-mana. Itu namanya hidup autopilot itu. Hanya hidup karena terbiasa melakukan sesuatu, akhirnya ya autopilot. Kita ngaji, terkadang kita ngaji, duduk, kemudian buka handphone, kemudian setelah selesai kerja, kemudian kita ngeliatin ustadz, tapi walaupun mata kita melihat ustadz, pikiran kita tidak di tempat kajian itu. Sama dengan sholat kita. Sholat kita itu bagaimana kita akan merasakan kenikmatan ketika tidak kita hadirkan.
bagaimana kesadaran penuh yang harusnya kita betul-betul miliki setiap kita melakukan apa yang kita kerjakan ketika beribadah kepada Allah. Makanya itulah jadi jawaban. Kenapa orang sholat, ada yang 60 tahun, dia sholat tetapi justru dia dilaknat dengan sholatnya. Karena dia mungkin rukuk, mungkin dia sujud, tetapi hatinya tidak berada pada tempat rukuk dan hatinya tidak berada pada tempat sujud. Akhirnya ke-distract dengan banyak hal. Ke-distract ini ketika kita membiasakan dalam banyak perkara ke-distract ini, ke-distract itu, ke-distract ini, akhirnya apa? Kita ini kayak robot tanpa makna. Akhirnya semua yang kita lakukan pada ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Kalau sekedar rutinitas berarti tidak lepas dari dua sifat, apa adanya dan ala kadarnya. Rutinitas kok. Insya Allah. Makanya Masya Allah, padahal Allah itu nyuruh kita itu selalu terjaga dalam kesadaran. Makanya kenapa Bapak dan Ibu perhatikan, kenapa kita disuruh banyak berdoa dalam setiap hal. Kalau mau minum, disuruh mencoba berdoa, padahal minum. Ya. Kemudian kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi disuruh doa. Kenapa setiap aktivitas kita dalam setiap kita pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya, selalu di situ ada doa karena untuk menyadarkan kita gitu. Pikiran kita ini harus tetap hadir pada apa yang kita lakukan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan, setan betina. Sadar. Oh, di dalam kamar mandi ada setan jantan, setan betina. Jangan lama-lama, segera selesai keluar. Sadar kita. Itu harusnya keluar. Kemudian keluar kamar mandi membaca ghufranaka, sadar. Oh, kita baru saja membuang kotoran dan membuang kencing. Karena kita sering lupa kotoran kita dan kencing kita itu tidak akan keluar kecuali nikmatnya Allah. Karena ini sering kita lupa, kita baca, ampuni saya ya Allah, ghufranaka. Saya lupa kalau kencing yang tadi saya keluarkan itu bagian dari nikmat yang Kau berikan. Ini namanya bangun kesadaran. Makanya orang-orang yang mereka itu mampu menghadirkan istihdarul qalbi, mampu menghadirkan hatinya dalam setiap apa yang dia ucapkan, apa yang terlintas oleh pikirannya, dia tahu bahwasanya Allah menjadi saksi atas apapun yang ada di pikirannya, lalu dia berusaha untuk menundukkan hatinya, bahwasanya hatinya dilihat oleh Allah, sadar dan tidak gampang ke-distract sama semua hal. Nah, itu orangnya insya Allah yang akan mudah untuk kemudian melakukan kenikmatan dalam ibadah dalam prosesnya. Lah masalahnya kan kita suka ke-distract. Kita sholat, kemudian kita ngelihat gitu. Udah hilang itu sholat yang tadi kita lakukan. Allahu Akbar, kita ngelihat hati kita tidak hadir. Makanya kemudian akhirnya banyak orang yang mereka Masya Allah ya amalan dohirnya itu luar biasa kayak walinya Allah. Tapi amalan hatinya, amalan jiwanya, alam pikirannya ternyata bertentangan dan berlawanan dengan amalan dohirnya. Dan ini sesuatu yang meresahkan. Dan ini sesuatu yang Masya Allah membuat kita mengevaluasi. Kita ini sehari berapa kali ke-distract dalam setiap kehidupan kita secara umum, kehidupan duniawi kita, ataupun kehidupan ibadah kita. Sehingga akhirnya bisa jadi ada orang itu yang mereka melakukan ibadah tanpa makna. Ada nggak orang yang ketika dia melewati Ka'bah putar, tapi pikirannya tidak di Ka'bah? Ada. Dia memikirkan perempuan ini, dia memikirkan laki-laki ini, dia memikirkan meeting ini, padahal dia di depan Ka'bah. Makanya kita ngeri ya, kalau sudah di depan Ka'bah kita tidak bisa khusyuk, kan kita patut bertanya. Kalau di depan Ka'bah saja kita tidak mampu khusyuk, terus di mana lagi kita mampu khusyuk? Di mana lagi kita mampu khusyuk? Makanya kemudian ada yang sangat indah. Kalau kita melihat pada surat Ibrahim ke-38. Ada nggak surat Ibrahim 38? Akhir? Iwan? Ada. Surat Ibrahim 38. Mari kita kemudian merenungi pada surat Ibrahim yang ke-38. Allah itu menyampaikan kepada kita tentang doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pada surat Ibrahim yang ke-38 itu ngajarkan kepada kita sebuah doa yang Masya Allah indah betul. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Nabi Ibrahim itu Masya Allah sebelum beliau doa untuk meminta supaya beliau dan dirinya dan anak-anaknya itu sebagai orang yang menegakkan sholat, Nabi Ibrahim itu menghadirkan hatinya dulu. Ya Allah,
Sesungguhnya engkau tahu apa yang kami lakukan secara terang-terangan dan engkau mengetahui apa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi kecuali engkau mengetahuinya. Apa yang kita tangkap dari doanya Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim itu mencontohkan bagaimana beliau itu membangun kesadaran hatinya, pikirannya, bahwasanya betul-betul tidak ada sebuah tempat bersembunyi di hadapan Allah, walaupun itu di dalam pikirannya. Mari Bapak perhatikan. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum berdoa itu menghadirkan hatinya dulu beliau. Mengatakan beliau di dalam doanya itu sebelum dia meminta supaya saya sebagai orang yang menegakkan sholat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati pada ayat yang ke-40-nya. Pada ayat yang ke-38 Nabi Ibrahim itu betul-betul mengajarkan kepada kita. Ya Allah, tidak ada yang kami lakukan, baik yang terang-terangan atau yang kami sembunyikan, kecuali engkau tahu, karena tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi yang mampu tersembunyi dari ilmumu dan pengetahuanmu. Apa yang kita tangkap dari doanya Nabi Ibrahim pada ayat ini? Nabi Ibrahim itu membangun kesadaran. Sadar betul bahwasanya yang diawasi oleh Allah itu bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tapi sampai pikiran kita pun disaksikan oleh Allah. Ini kalau hilang karena kita sering ke-distract, karena kita tidak hidup berkesadaran bahwasanya Allah itu melihat kita. Ketika kita tidak mencoba untuk menghadirkan makna ihsan dan makna muraqabah, lah ini loh yang menjadikan kenikmatan ibadah itu hilang. Ya sholat, rukuk, sujud, tahiyat, dan salam. Tapi ruhnya tidak rukuk, ruhnya tidak sholat, jiwanya tidak rukuk, hatinya juga tidak salam. Karena apa? Ke-distract. Mikirnya kemana-mana, tidak fokus dengan apa yang dilakukan dan tidak fokus dengan apa yang dikerjakan. Dan ini kemudian malah merupakan salah satu di antara perkara yang menjadi problem dalam kehidupan kita ketika kita itu sering melupakan bahwasanya ibadah itu ada satu perkara yang harus dilakukan yang dinamakan dengan istihdharul qalbi, menghadirkan hati. Jadi kalau bicara sholat, jangan hanya bicara tentang fikihnya. Bukan hanya berbicara tentang apa iftitahnya, membaca apa. Bukan hanya itu. Itu termasuk bagian yang kita juga harus kita harus kemudian betul-betul pelajari. Tapi yang paling penting itu adalah menghadirkan hati. Istihdharul qalbinya. Makanya kenapa sampai ada Allahu Akbar itu berapa kali itu di dalam setiap sholat kita. Allahu Akbar. Nanti kita pindah lagi Allahu Akbar. Kenapa Allah mensyariatkan lewat lisan Rasulnya? Supaya Rasulullah itu ketika memberikan contoh di dalam sholat itu Allahu Akbar setiap gerakan. Karena Allah ingin ngajarin setiap kamu kepikiran macam-macam, kamu ngomong Allahu Akbar, bahwasanya Allah lebih besar dari semua yang kamu pikirkan dan semua yang terjadi dalam hidupmu. Dan itu diulang-ulang. Allahu Akbar. Kita mau rukuk Allahu Akbar lagi. Kita tidak sami Allahu liman hamidah. Kita mau sujud Allahu Akbar. Kenapa? Karena banyaknya perkara yang sering dilakukan oleh syaitan untuk ngedistract kita dari kesadaran kita. Makanya kita ngulang-ulang Allahu Akbar dalam setiap salat kita itu lebih dari 10 kali. Setiap kali kalau kita salat. Dan itu menunjukkan kepada kita. Inilah perkara yang pertama. Makanya kemudian inilah salah satu di antara evaluasi besar kita. Kita ini sering sekali memikirkan ibadah zahir kita, tapi kita tidak pernah terfikirkan untuk memikirkan apa yang terlintas di hati kita, tidak pernah memikirkan apa yang ada pada hati kita, apa yang difikirkan oleh jiwa kita, apa yang terlintas oleh pikiran kita. Seakan-akan ketika kita berpikir apa yang terlintas di pikiran kita, apa yang terbetik pada jiwa kita, itu seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal semuanya Allah tahu itu. Dan sering sekali kita tidak menyadarkan diri kita bahwasanya Allah itu menyaksikan kita sampai apapun yang terbetik dalam pikiran kita. Sampai apapun yang terlintas dalam hati kita. Makanya berulang-ulang Allah mensifati di dalam Al-Quran itu berulang-ulang. Lebih dari 5 kali. Allah menyampaikan innallaha alimun bidatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dadamu. Kenapa Allah ulang-ulang sifat ini di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran? Karena Allah ingin memberikan kepada setiap manusia itu kesadaran penuh. Karena istihdharul qalbi itu makna dari sebuah kenikmatan yang harusnya kita dapatkan. Nah, kalau hidup kita tidak berkesadaran, susah.
Sulit. Ya akhirnya apa? Allahu Akbar gitu. Ke distract ini hilang. Tahu-tahu sholatnya selesai. Dan tidak menafikan kan? Tidak kemudian kita ingkari ada orang yang sholat gitu di belakang imam dari rakaat pertama sampai rakaat yang terakhir. Kalau sudah selesai ditanya, tadi imamnya baca surat apa? Dia nggak ngerti. Padahal imamnya membaca Al-Kafirun ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Loh, itu kan ayat pendek yang dia juga hafal. Tapi kenapa dia nggak bisa menjawab? Karena hatinya dan jiwanya tidak berada di tempat sholat, walaupun raganya berada di tempat sholat. Kembali ke yang tadi. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ini yang kemudian menyebabkan seseorang dari kita itu hilang. Semua rasa kenikmatan itu kalau hatinya sudah tidak dihadirkan. Lah, untuk menjadikan hati kita hadir setiap waktu selama 24 jam, susah, sulit. Tentunya para nabi dan para rasul yang mampu untuk itu. Tapi kita harus berusaha. Ya, supaya kehidupan kita itu tidak terus-menerus menjadi rutinitas ngaji. Ya udahlah daripada kosong. Lu kok daripada kosong? Berarti kan kita nggak menghadirkan makna, nggak membuat narasi. Oh, saya sudah belajar, saya sudah nyari dunia. Oh, berarti saya harus mempersiapkan akhirat saya. Sebagaimana kehidupan dunia harus butuh ilmu, kehidupan akhirat itu butuh ilmu. Nah, itu namanya narasi. Hadir, kemudian dihadirkan hatinya, baru kemudian melakukan. Oh, baru ngaji. Semua perkara yang bisa mengganggu semua perkara yang bisa mengganggu saya ngaji dihindarkan dulu. Handphone diletakkan dulu, pikiran dihadirkan dulu. Pasti rasanya akan berbeda dengan orang yang mereka ketika ngaji hanya sekedar ngaji. Hanya menjadi rutinitas autopilot tetapi tidak menghadirkan hatinya. Lah ini loh, sebab yang pertama yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa hilang dan menguap kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah? Menguapnya kenikmatan dalam ibadah karena kamu beribadah dengan ragamu tetapi tidak beribadah dengan hatimu. Ya. Makanya Masya Allah ya, sampai kita sering dapati ada orang, ini ada satu pengalaman yang saya pernah dapat. Ada seorang syekh itu marah. Syekh itu guru besar. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ketika ketidakhadiran hati kita dalam setiap hal itu sekarang memang sudah lumayan berat gitu. Ada laki-laki yang pernah bertanya kepada seorang syekh, seorang guru besar gitu. Pertanyaannya itu, oh Masya Allah, begini, syekh gimana kalau saya mendatangi istri saya? Maaf, saya memang begini pertanyaannya. Gimana kalau saya mendatangi istri saya tetapi saya memikirkan wanita lain yang saya pikirkan ketika saya mendatangi istri saya? Masya Allah. Syekhnya marah. Beliau marah betul. Lalu kemudian berkata, gimana kamu ini? Haram hukumnya. Seorang mukmin itu ketika mendatangi istrinya lalu dia memikirkan tentang wanita lain. Setelah akhirnya beliau mereda, memberikan jawaban dengan bijak, kemudian memberitahu hukumnya. Setelah itu beliau bicara syekh itu. Inilah fenomena yang hari ini terjadi kepada banyak kaum muslimin. Pikirannya itu bebas, liar kemana-mana. Ketika dia merasa aman bahwasanya pikiran itu tidak ada yang tahu. Mungkin tangannya sopan, mungkin kakinya sopan. Mungkin bajunya sopan. Tapi pikirannya tidak sebagaimana sopan tangan dan kakinya. Dan ini Masya Allah. Ini kalau kemudian berlarut-larut dalam setiap kehidupan kita, sampai kemudian akhirnya kita membiarkan ini, bahwasanya hidup kita ke distract terus dan kita memaklumi setiap kita sholat ke distract, setiap puasa ke distract, sampai kemudian semua perkara ibadah itu zikir pagi tapi ternyata pikirannya melayang-layang kemana-mana, ya susah. Orang yang tidak mampu menghadirkan jiwanya, orang yang tidak mampu membangun kesadarannya di dalam penghadiran dia ketika dia diawasi oleh Allah di dalam hatinya, oh ini saya dakwah ini karena Allah. Karena banyak perkara yang bisa menjadikan saya ke distract ketika mengajar. Lalu kita tidak berupaya untuk menghadirkan hati dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Ya bubar ibadah itu dan hanya rutinitas untuk melepaskan kewajiban.
Dan akhirnya tidak ada makna dalam setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan. Makanya sampai puasa pun menghadirkan hati. Bapak-bapak dan ibu tahu nggak? Hadis yang sangat terkenal yang sering sekali para khotib itu menyampaikan. Hadisnya begini. Kalau kamu ada yang mencelamu, itu syatamaka, falyakul. Kalau ada yang mencelamu ketika kalau kamu sedang puasa, katakanlah kepadanya, ini shaim, saya puasa. Pertanyaan kita, mengatakan ini shaim ketika ada orang yang mencela kita ketika lagi puasa, ini shaim itu diucapkan lisan atau diucapkan dalam hati? Sebagian besar para ulama mengatakan ini shaim itu bukan lisan, hatinya. Saya puasa. Saya puasa. Ya. Kamu begini-begini. Ya. Saya puasa. Dia membisikkan dalam hati. Jadi perkataan Rasulullah itu kalau kamu sedang dicela maka katakanlah ini shaim, itu bukan kita langsung mendeklar dan memproklamirkan itu di depan orang yang mencela kita. Ini shaim. Enggak gitu. Sebagian ulama ada yang mengatakan gitu. Tapi sebagian besar para ulama tidak mengatakan itu. Sebagian besar para ulama itu mengatakan ketika Rasulullah mengatakan kalau kamu dicela katakanlah saya puasa, itu mengatakan di hati. Sadar betul, oh ini saya ini puasa. Jadi ternyata betul-betul Rasulullah SAW itu betul-betul kemudian syariatnya itu membuat kita ini harus sadar dalam setiap perkara. Kalau sholat sadar, kalau kemudian puasa sadar, bahwasanya harus menghadirkan hati. Hatinya diletakkan dulu pada ibadah tersebut, baru kemudian nanti satu persatu nikmatnya itu akan dirasakan. Beda loh Pak, Ibu, contoh dalam masalah sholat. Kita sholat kemudian kita berusaha untuk menenangkan diri kita, membuang semua pikiran kita gitu. Lalu kemudian setelah itu kita Allahu Akbar. Sembari kita mentadaburi maknanya, kita akhirnya bersama dengan kalimat Allahu Akbar yang kita ucapkan. Kita mengucapkan Allahumma ba'id baini. Kita tahu, ya Allah jauhkanlah dosaku dengan diriku. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Kita maknai pada setiap itu tuh beda dengan orang yang Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'da baini. Ini kan autopilot ini. Dan itu yang menjadi PR besar. Jadi PR besarnya kita, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang kemudian ingin menghadirkan kembali secercah kenikmatan kita dalam ibadah, maka kita harus paham yang menjadikan hilangnya kenikmatan dalam ibadah itu tidak ada hadirnya hati, tidak ada istidharul qalbi. Banyak perkara ngedistract yang ada kedistract dia dalam hidupnya dan membiarkan itu berulang-ulang terjadi. Dan kalau sudah semacam itu, gerakan ibadah hanya sekedar autopilot. Tidak ada makna, tidak ada sebuah kekhusyuan yang dihadirkan kalau dia disaksikan oleh Allah. Makanya pastikan sebelum melakukan setiap apapun, kalau akan dzikir pagi, pastikan dzikir pagi ini untuk menjaga saya sepanjang hari. Dzikir pagi ini untuk menutupi dosa-dosa saya, yang mungkin saya ngomong-ngomongnya itu nggak jelas, ngomongnya dibenci oleh Allah. Setelah semua dihadirkan, baru Allahu la ilaha illa huwal hayy. Kan begitu. Nah banyak kita itu karena dzikir pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadinya akhirnya apa? Ibadah rutinitas. Dan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Dipegang. Istihdharul qalbi. Ini kalau hilang nikmatnya ibadah. Ini kalau ada, secercah kenikmatan dalam ibadah masih bisa diupayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi dikasih waktu harusnya sampai 17.45. Sekarang sudah 17.51 baru membahas satu poin. Ya, kapan-kapan insya Allah. Saya mohon maaf, bukannya saya tidak tahu tadi 17.45, tapi memang masih di poin 1 saya harus sempurnakan. Ya ala kulli hal. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, menghadirkan hati kita. Semoga semua yang hadir di sini, termasuk saya, kita hadirkan hati kita. Kita di sini karena kita ingin membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah, dan kita di sini karena kita tahu berkumpulnya kita di majelis ilmu menjadi sebab lapangnya kita ketika melewati sirat menuju surganya Allah. Hidup berkesadaran bahwasanya kita disaksikan oleh Allah dalam setiap perkara itu adalah salah satu sebab secercah kenikmatan dalam ibadah kita rasakan.
Allah alam bisawab. Ya, alhamdulillah sudah selesai kajiannya. Terima kasih Pak Ustadz Umar Miftah, luar biasa mengenai tentang tips meraih kelezatan dalam beribadah. Lanjut untuk sesi tanya jawab. Barangkali dari peserta ada yang mau bertanya, silakan bisa tinggal di chat ataupun di raise hand. Nanti kita akan aktifkan untuk suaranya ya. Sadam, Mas Sadam mana? Mas Sadam. Sadam. Ini. Diangkat. Ya, Mas Adam, bisa di-unmute ininya untuk suaranya bisa. Oke, Ted, ada pertanyaan nih dari titipan dari jamaah mengenai tadi ya, munculnya penyakit hati. Jadi kan kita ada masalah dengan hati kita. Bagaimana cara menghadirkan hati kita supaya lebih ikhlas, lebih apa ya, biar kita bisa menikmati, lebih enjoy dalam beribadah. Bisa menghadirkan hati yang ikhlas ketika kita melaksanakan sholat, ya sholatnya, ya ngajinya, ya amalan ibadah yang lainnya. Yang pertama, Menghadirkan ikhlas itu tentunya panjang Bapak, dan itu merupakan salah satu di antara pembahasan kita berikutnya. Jadi gimana ya? Jadi cara menghadirkan keikhlasan itu coba aja kalau memang berkenan, karena waktu kita juga tidak bisa saya sampaikan dalam waktu 2-3 menit, 5 menit. Mungkin Bapak bisa mencari kajian saya tentang keikhlasan di situ dan upaya untuk menjaga hati dari penyakitnya. Di situ saya menyampaikan panjang lebar. Kalau tidak salah ada beberapa channel yang mempostingnya. Semoga itu bisa mewakili jawaban. Karena memang jawabannya panjang betul itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jazakallah Mas Dani. Ustadz Afwan, saya Sadam mau nanya. Tadi kita dengar ada beberapa penjelasan, tapi mungkin baru dijelaskan satu ya, Ustadz ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita biar istiqomah selalu bisa menghadirkan kesadaran hati kita, Ustadz, karena terutama kayak saya juga butuh pencerahan. Keistiqomahan itu yang kadang-kadang membuat kita kembali lagi ke kebiasaan kita, terutama bagi kita yang baru hijrah, Ustadz ya. Seperti itu insya Allah. Ya. Mas Adam Husain yang semoga Allah rahmati, sebenarnya apa yang antum tanyakan itu adalah menjadi problem dari semua kita. Bagaimana menghadirkan hati setiap waktunya supaya kita mampu. Apa ini suaranya? Oh ya. Nah. Maka kenapa kemudian kita susah untuk kemudian menghadirkan bagaimana menghadirkan hati kita supaya istiqomah? Memang tidak gampang. Yang penting, mungkin yang bisa dilakukan, kalau saya biasanya suka nulis. Saya harus begini, saya tulis. Ya, kemudian biasanya setiap malam kemudian saya baca besok harus ngapain, apa yang saya harus hadirkan ketika saya melakukan ini. Oh, besok saya kajian sama kantor ini, maknanya temanya ini, goalsnya apa, saya ini begini.
itu harus dilatih memang, karena melawan kebiasaan itu tidak mudah. Selain dari itu pula, bagaimana menghadirkan hati, ya sering ikut kajian. Karena ikut kajian itu menggugah dan membangun kesadaran penuh hati kita. Bahwasanya dengan kesadaran yang terus dibangun lebih sering, itu insya Allah akan menjadi sebuah habit yang baik untuk kemudian akhirnya bisa membuat kebiasaan kita pada perkara-perkara untuk menghadirkan hati kita. Ini tentunya kita harus paham, yang kita bahas baru satu ya. Nah, sebenarnya ada 2 pembahasan dan kita baru membahas 1. Insya Allah 2 perkara inilah yang mungkin bisa dilakukan. 1, ditulis besok mau ngapain. Besok Mas Adam misalkan besok ngapain nih? Saya besok pagi, zikir pagi. Yang kedua saya akan sedekah. Yang ketiga saya ditulis. Nanti ketika dilakukan diambil checklist gitu. Oh checklistnya 1, 2 gitu. Dan ketika kita checklist kita sadarkan hati kita. Itu yang pertama. Karena memang melawan setan itu tidak gampang. Kenapa kok susah ya Ustaz? Membangun kesadaran itu. Karena kita lupa setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Fa inna syaitana yajri ala majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dari atas aliran darah kita. Setan itu mengalir di atas aliran darah kita. Makanya kemudian ketika dia mengalir di atas aliran darah kita, itulah yang menjadikan kita sulit sekali membiasakan itu, kecuali yang betul-betul berusaha untuk senantiasa mampu menghadirkan hati dalam setiap perkara. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah di akhir sesi, kita bacakan sedikit mengenai tadi sekilas ya. Jadi kuncinya adalah pada di hati dan pikiran kita agar kita bisa menghadirkan kenikmatan, menjiwai dalam ibadah kita. Alhamdulillah di Papua sudah masuk waktu Isya, jadi kita cukupkan. Terima kasih Pak Ustadz Umar Mita atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita masih bisa silaturahmi dan bisa mengundang dari DKM Ar-Rahman. Semua partisipan, bapak-bapak yang di rumah, yang dimanapun, terima kasih.